Kemudian jangan dibuat seperti ilmu matematika yang harus pasti-pasti, tidak ada yang pasti. Semuanya membutuhkan penyesuaian, membutuhkan selalu logika di dalam berpikir kita, selalu membutuhkan banyak pertimbangan, banyak aspek. Oke, wassalam. Selamat pagi Bu Nia dan Pak Ismail. Mohon maaf ini saya harus gabung di pagi ini karena ada keterlambatan kemarin karena kita sakit sehingga membuat jadwal menjadi tertunda. Ya, mohon maaf ya Ibu, nanti sekalian dengan Pak Ismail nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan analisa, terkait dengan manajemen resiko, nanti sampaikan saja. Yang penting yang menjadi kesulitannya di mana, yang menjadi ketidakfahamannya di mana, nanti bisa menyampaikan. Ya, sebelum saya awali di materi, saya akan review dulu ya, biar nanti ada pembelajaran yang bisa kita ambil di sana. Di pagi tadi sudah kita share di grup, ada potensi atau probabilitasnya, bagaimana kita membaca arah, kemudian bagaimana cara menentukan titik entry-nya. Nah, sekarang kita coba untuk membahas, mumpung sekarang lagi ada pergerakan yang cukup signifikan. Di awal tadi pagi kita sudah sampaikan bahwa untuk membaca pergerakan selalu kita mengawali dengan time frame yang lebih tinggi, yakni di D1 dulu. D1 yang kita sudah lihat, kalau kita lihat di time frame D1 ya, perhatikan D1 ada kecenderungan kemana, kita lihat ya. D1 ini memberikan gambaran secara umum kira-kira arahnya kuat kemana. Nah, nanti untuk triggernya selalu di H1 ya. D1 daily hanya untuk memetakan kemungkinan pergerakannya secara umum kemana. Nah, kita lihat yang terdekat dari running yang pagi tadi, ini yang saya anggap sebagai area runningnya, maka tidak diperhitungkan dalam D1, tidak bisa kita jadikan sebagai ukuran. Nah, yang bisa menjadikan dasar adalah di candle sebelumnya ya, yakni di candle hari yang kemarin. Kalau kita membaca karakter yang kemarin, ini perhatikan ada volume tebal warna merah, artinya seller masih punya dominan di sana. Namun demikian jangan abaikan penolakan. Tadi sudah kita sampaikan pasti ada tekanan buyer di sana. Di sini ada penolakan. Jadi ketika seller turun kemudian ditolak oleh buyer. Nah, buyernya ini menolak ini ya. Menolak dari bawah ini kekuatannya hampir sama dengan volume. Artinya tidak bisa kita abaikan. Tadi sudah kita pesan buat teman-teman, ini memang ada kecenderungan dominan seller tetapi tidak boleh diabaikan. Intinya hanya informasi secara umumnya yang kita bisa baca di daily. Kemudian perhatikan di atas kemarin yang beberapa hari lalu ditolak dan ini menjadi benturan kuat yang atas. Nah, sementara yang bawah yang menjadi benturan dari sini. Ya, sehingga ini menjadi pergerakan ring di antara naik dan turunnya. Di antara buyer dan sellernya masih akan berkisar di antara ini. Karena di bawah ada benturan kuat, di atas ada benturan kuat. Kemudian posisi masih di tengah-tengah. Ya, jadi tadi kita sampaikan ketika posisi di tengah-tengah maka berlaku dua-duanya masih berpotensi. Kemudian baru nanti kalau kita mau entry, kita masuk di time frame yang lebih rendah, yaitu time frame H1. Nah, perhatikan di H1 pun dengan cara yang sama kita melihat yang kemarin naik turun sama atau hampir sama, ini kita anggap sebagai netral dulu. Oke, ini adalah wilayah netral dulu. Ketika turun dikembalikan ke atas, ketika di atas kembalikan ke bawah lagi. Ini dianggap sebagai kekuatan yang netral. Kemudian terakhir di sini naik kemudian turun lagi. Artinya ini sudah dianggap sebagai wilayah netralnya. Sehingga dari sini kita bisa mengambil titik
level psikologi yang terdekat dulu. Di mana kita ngambil level psikologi yang terdekat melihat arah pergerakan. Kalau tadi pagi yang kita baca tadi masih bergeraknya turun, maka fokus kita adalah level psikologi yang bawah, atau kita cari titik harga support terdekatnya. Ya, tadi di sini masih belum saya hapus. Ini ada petunjuk di sana. Ada kemungkinan di sini adalah wilayah-wilayah untuk level psikologi yang pertama, yang terdekat. Kemudian kalau nanti breakout, tadi sudah saya berikan garis di bawahnya. Di sini adalah area untuk breakout. Kalau nanti breakout, dia akan lanjut lagi sampai di level psikologi yang berikutnya. Saya ngambil dari beberapa penolakan yang ada. Nah, di sini kita ambil dari yang banyak ditolak, termasuk di sini ditolak juga. Nah, maka ini menjadi level psikologi berikutnya atau support yang berikutnya. Tapi kenyataannya ketika berdekatan atau hampir menyentuh level psikologi yang pertama, yang terdekat tadi, ternyata ada penolakan. Ada penolakan oleh buyer. Kemudian mulai kuat penolakannya dan betul-betul ditutup dengan volume yang tebal di sana. Yang pertama merah ini yang terdekat di sini sudah dihabisi, dimakan habis oleh hijau ya. Artinya potensi untuk lanjut masih ada, tetapi hati-hati dibatasi di area level psikologi selanjutnya. Kalau kita misalkan entry di menggunakan penerusan di sini, misalkan kita mengambil peluang buy dari mana? Dari trigger candle warna hijau yang tebal dan di atas penolakannya kecil, di bawah sudah ada penolakan di area level psikologi, bukan hanya satu tapi sebelumnya juga banyak ditolak. Sebelumnya ditolak, kemudian sempat turun lagi tidak mampu, kemudian ditolak oleh buyer lagi, bahkan ditutup dengan volume yang tebal dengan tanpa penolakan yang di atas. Artinya penolakan seller sangat kecil di sana. Nah, kalau kita mau mengambil peluang untuk kelanjutannya, diingat di atas ada level psikologi. Kita bisa tarik garis, kalau kita kesulitan kita bisa tarik garis begini. Ya. Sehingga ketemu harganya 1814.18. Ini kalau kita biar memudahkan. Artinya kalau kita entry di sini, kita hitung, kita ukur kira-kira kalau kita taking profit di sana masih bisa apa enggak? 130. Berarti perhitungannya kalau target kita 100 tentu mepet ya. Diingat target profit tidak selalu harus angka yang sama. Kita bisa melihat kondisi pasarnya. Mungkin sesi Asia, sesi Amerika, sesi Eropa, kita bisa perlakukan yang berbeda sesuai dengan karakter sesi pasar yang ada. Di Asia tentu tidak terlalu banyak bergejolak, tidak terlalu banyak bergerak, maka lebih baik kita turunkan target itu selalu fleksibel ya. Jadi tidak harus selalu angka misalkan 100, 150 pip, tidak harus selalu fix dengan angka itu, tapi bisa naik turun menyesuaikan kondisi pergerakan yang ada di pasar. Nah, kemudian bagaimana kalau nanti melewati lagi? Ya, ini level psikologi yang di atas yang pertama, atau kita jadikan ini sebagai resisten yang terdekat dulu. Ya, kemampuan untuk melaju ke atas atau bullish ini masih akan kita uji di area level psikologi yang di sini. Ya, di area resisten. Apakah nanti akan kuat tembus ke atas atau sebaliknya di area di sini nanti mulai memantul. Kemudian kalau breakout bagaimana? Nah, di atas tadi sudah kita tarik garis. Yang di atasnya tadi ini sudah kita tarik garis. Jadi kalau nanti break dan posisi di tengah-tengah, kita ukur kalau kita mau memanfaatkan peluang untuk lanjutan, kita ukur. Nah, kira-kira 120-an, hampir sama dengan yang tadi. Ya, maka pengambilan profit sesuaikan dengan keadaan kondisi yang ada. Dan seterusnya, kalau misalkan nanti break lagi masih di atas lagi. Ya. Kalau sudah mulai terbentuk struktur candle naik, maka jangan coba-coba kita melawan. Ya, jangan coba-coba kita melawan dengan entry sell tanpa dasar.
Ya, kecuali kita manfaatkan koreksi dengan cepat dalam posisi volume tebal di atas, kemudian pergerakannya cukup signifikan, kita ambil posisi sell dengan cepat untuk ngambil koreksi. Tentu dengan pengalaman dan harus sudah terlatih. Kalau kita tidak terlatih melawan kondisi pasar yang sedang kuat arusnya, tentu nanti kita bisa terjebak di dalam floating yang berkepanjangan. Ya, ini kira-kira yang bisa kita review terkait dengan analisis pagi ini. Nah, potensi untuk entry sekali lagi perhatikan trigger yang kita gunakan. Ada kalanya kita menggunakan breakout, misalkan ini breakout nanti seperti ini. Ada kalanya kita coba untuk entry dengan breakout. Jadi harus dicoba. Sehingga nanti kita ada pengalaman di sana, sehingga ada pengalaman untuk mencoba dengan berbagai macam trigger yang ada. Bisa dengan breakoutnya, bisa dengan koreksi seperti ini, kemudian kita ngambil posisi buy. Kenapa saya harus sampaikan teman-teman harus mencoba dan banyak mencoba lagi dengan berbagai trigger yang ada, tentu nanti sangat bermanfaat dalam kondisi pasar yang bagaimanapun. Ada kalanya kita harus menunggu breakout, ada kalanya kita menunggu dua syarat, ada kalanya kita menunggu yang namanya koreksi, ya, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari teknik yang kita gunakan. Ya, sekali lagi saya ingatkan, untuk trigger tentu nanti harus betul-betul jeli melihatnya. Ya, kemarin saya ingatkan untuk pengambilan triggernya ada beberapa yang harus kita waspadai, yang harus kita perhatikan terkait dengan penggunaan trigger yang ada. Bisa dengan apa tadi? Breakout. Begitu breakout kita coba ya dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai manajemen risikonya, kita coba setelah breakout kita entry. Kemudian ada kalanya tidak breakout, ada kalanya nanti ada koreksi. Sebelum breakout, ketika masih running kita bisa manfaatkan untuk koreksi. Koreksi apa? Koreksi naik turunnya. Ketika arah tren naik, kita tunggu koreksi turun, baru kita masuk buy. Ini adalah memanfaatkan koreksi. Tidak melawan arus, tetapi menunggu koreksi adalah mendapatkan harga yang lebih murah. Atau bisa juga dengan pergantian warna. Tentu pergantian warna bukan menjadi satu-satunya trigger, masih ada aspek lain, ada hal lain yang harus kita pertimbangkan, termasuk support resistennya, termasuk di sana ada konfirmator mungkin ya, atau banyaknya penolakan boleh. Pergantian warna ini berada biasanya di area tren, berada di area tren. Kemudian perhatikan juga kita bisa menggunakan trigger banyaknya penolakan, dari banyaknya penolakan. Ya, banyaknya penolakan ini tentu minimal 2 ekor panjang. 2 ekor panjang tentu berada di wilayah tren lagi. Bukan di wilayah sideways, tapi berada di wilayah tren. Di wilayah tren itu ada kecenderungan begini, bukan pas begini. Di arah kecenderungan salah satu naik kemudian atau turun, yang terpenting di arah kecenderungan, di situ mulai ada ekor panjang minimal 2 panjang, minimal 2 ekor panjang. Apakah selalu valid nanti akan berbalik? Tidak ada yang paling valid. Sekali lagi semuanya probabilitas itu harus betul-betul banyak dicoba, diuji, dan pengalaman itu nanti yang akan mengisi kepala kita, yang akan mengisi referensi dalam kepala kita. Referensi apa? Referensi terkait dengan berbagai macam pola yang sering berulang. Kemudian selain banyak penolakan yang harus kita jadikan sebagai trigger, kita juga bisa menggunakan trigger dari 2 syarat minimal. 2 syarat itu apa? Misalkan tren turun naik ya, tren naik kemudian mulai ada candle warna merah. Kemudian disusul lagi candle warna merah. Nah, di candle berikutnya baru kita entry sell di sana. 2
Dua syarat ini bukan tanpa alasan, bukan posisinya juga di area yang sideways tapi berada di area trend. Termasuk ketika turun, ya, termasuk ketika turun, kemudian mulai muncul, ketika tren turun, kemudian mulai muncul candle warna hijau. Kemudian di situ disusul dengan candle konfirmatornya. Nah, ini adalah minimal dua syarat berada di area tren. Nah, di sini baru kita bisa buy. Semuanya tidak selalu harus dua begini. Melihat kondisi tren bagaimana, area support resisten bagaimana. Ini harus kita perhatikan. Jadi jangan dibuat yang fix, semuanya tidak ada yang fix. Kemudian jangan dibuat seperti ilmu matematika yang harus pasti-pasti, tidak ada yang pasti. Semuanya membutuhkan penyesuaian, membutuhkan selalu logika di dalam berpikir kita, selalu membutuhkan banyak pertimbangan, banyak aspek yang harus betul-betul kita pertimbangkan. Apakah nanti ketika ada tren, ketika support resisten, bahkan ringnya pun harus kita perhatikan. Ya, ini yang nanti bisa menjadi bagian dari cara entry kita. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan langkahnya. Sekali lagi, step by step yang paling penting yang kita baca ini adalah untuk kepentingan peluang kita. Ya, banyak trader yang menggunakan cara-cara yang berbeda, menggunakan cara-cara teknik yang mereka anggap sebagai valid, yang tepat, ya silahkan. Yang terpenting kita juga punya prinsip, punya pedoman untuk mengambil keputusan untuk kita entry-nya. Intinya nanti endingnya kita bisa profit sudah dengan berbagai macam caranya. Tidak penting dengan ilmu yang terlalu muluk-muluk, ya, mungkin terlalu jelimet. Anggap saja sebagai satu pekerjaan yang tidak terlalu membuat kita menjadi bingung. Cukup sederhana tetapi bisa profit. Profit itu bisa kita ambil, bisa kita nikmati. Ya, saya ulang lagi biar nanti tambah matang, ya. Pertama yang harus kita kerjakan, step awal apa? Ini langkah kita membaca. Langkah kita membaca arah. Setelah membaca arah, terakhir nanti adalah menentukan titik entry-nya. Ya, pertama membaca arah, kemudian menentukan titik entry. Nah, membaca arah ini apakah harus pagi-pagi? Tidak selalu harus pagi. Di mana kita ada waktu, disitulah kita mulai membaca arah, mulai membaca kemungkinan pergerakan yang ada. Apa yang kita baca kalau kita sewaktu-waktu melihat kondisi pasar? Ya, tentu yang paling gampang dilihat strukturnya. Struktur candle. Nah, struktur ini tentu bertanya-tanya sampai berapa candle kita lihat, berapa hari ke belakang kita lihat. Ya, ini pertanyaan sering muncul, maka jawabannya tidak perlu di candle yang keberapa sampai yang keberapa sampai hari keberapa. Yang saya maksud dengan struktur di sini yang bisa menentukan arah kecenderungan. Arah kecenderungan terdekat. Terdekat dari mana? Dari running harga. Ini dilihat arah kecenderungan dari running harga. Perhatikan setelah kita melihat struktur, perhatikan candle terakhirnya. Candle terakhir harga tertinggi atau high, harga terendahnya low, ya, harga terendahnya high, low-nya kita perhatikan, kemudian dampaknya kita perhatikan. Dampak ini apa? Dampak terhadap candle-candle sebelumnya. Kemudian yang ketiga baru kita lihat wilayah pentingnya, area penting. Di sana bisa support dan resisten, bisa juga area retracement. Perhatikan ini, cukup 1, 2, 3. Nah, setelah ini baru nanti menentukan titik entry tadi. Setelah itu baru menemukan
baru menentukan titik entry tadi. Titik entry ini yang tentu tadi yang sudah kita sampaikan, trigger yang kita gunakan apa. Yang terpenting sudah kita lihat potensi arahnya dulu. Oke, potensi arahnya. Di semua time frame bisa baca, tetapi kalau kita trading dengan jangka pendek cukup kita lihat di H1. Oke, coba kita lihat di prakteknya. Kita tidak melihat yang sekarang ini, kita tidak analisa yang sekarang ini. Saya akan coba untuk melihat di beberapa hari terakhir yang sudah terjadi, sehingga nanti ada bisa dibuktikan, bisa dilihat hasilnya. Ya, contoh misalkan yang hijau ini aja dulu. Saya menggunakan contoh yang di sini. Ini ada hari 29 Juli ya, 29 Juli. Nah, misalkan kita tidak sempat pagi, kita sempat siang. Ya, jam berapa ya enggak tahu, yang penting siang misalkan seperti ini. Sudah terbentuk arah kecenderungannya naik. Tadi kita lihat pertama yang kita sampaikan, pertama yang kita lihat adalah struktur candle-nya. Struktur candle yang terbentuk seperti apa. Ya, perhatikan misalkan yang terakhir berada di ujung atas. Terakhir misalnya saya sampaikan di sini. Ya, kasih warna biru. Contoh yang baru terbentuk terakhir warna biru itu. Yang hijau saya kasih highlight warna biru. Yang pertama kita lihat strukturnya. Strukturnya di sana terbentuk seperti ini. Artinya apa? Dari perjalanan candle kita perhatikan satu persatu, arah kecenderungan murni ke atas. Ada merah satu tetapi tidak terlalu berdampak karena sudah terjepit dan dimakan lagi oleh hijau. Artinya kalau sudah terbentuk selesai di atas itu, fokus kita adalah buy. Fokus kita adalah entry buy. Kemudian kita tarik support resistennya. Di sebelah kiri ada enggak? Di sebelah kiri ada support apa enggak? Yang terpenting fokus kita adalah buy. Nanti baru trigger yang kita gunakan, kita memilih dari sekian banyak tadi, nanti kita pilih triggernya seperti apa, yang mana yang kita ambil. Kalau kita melihat candle terakhir misalkan terbentuk warna hijau ini, artinya apa yang kita bisa baca di sana? Karakternya kita baca, volumenya tebal, tidak ada penolakan yang berarti di atas maupun di bawah. Maka ini masih akan berpotensi untuk naik lagi. Masih akan berpotensi untuk naik lagi. Catat dulu, ketika sudah kecenderungan ketemu, kemudian candle terakhirnya berdampak memperkuat posisi tren, maka ini akan kemungkinan besar akan lanjut naik lagi. Nah, sekarang sebelah kiri kira-kira ada enggak area resistennya, kita garis saja. Nah, ternyata masih cukup jauh, maka ini aman karena dari sini resistennya ada di sini. Kita kasih warna berbeda. Nah, ini adalah resistennya. Yang tadi masih cukup jauh dari resisten. Maka ini masih berpotensi untuk lanjut naik lagi. Ya, kita lihat. Nah, misalkan kita yakini ini akan lanjut naik lagi. Karena masih jauh dari wilayah pentingnya, masih jauh dari wilayah resistennya, maka kita bisa manfaatkan untuk entry buy. Trigger yang kita gunakan apa? Ya, trigger yang kita gunakan satu, kita bisa melihat dari banyaknya buyer yang sudah mendominasi. Ya, anggap saja misalnya di sebelah kiri di sini ada psikologinya di sana. Anggap saja level psikologinya di sana. Karena yang sebelah kirinya tidak ada terlalu jauh. Maka ini level puncak yang pernah dibentuk sebelumnya, kemudian ditolak. Naik lagi, ditolak lagi, mencoba naik lagi, ditolak lagi, naik lagi, ditolak lagi. Dari beberapa penolakan ini sebenarnya mengindikasikan level psikologi yang cukup kuat di area buyer atau di area resistennya. Nah, ketika banyak ditolak ini logikanya akan turun atau ditolak ke bawah karena sudah banyak sekali ditolak.
Kemudian jangan lupa yang ekor panjang ini pernah menyentuh sampai di atas, bahkan lebih tinggi di sana. Artinya apa? Artinya buyer masih punya tekanan. Meskipun ditolak tetapi masih ditutup dengan volume warna hijau. Maka ini kita jadikan sebagai level psikologinya. Ketika nanti mulai terbentuk warna merah, ya, maka di candle selanjutnya kita bisa entry sell. Ya, kita entry sell di candle selanjutnya ketika setelah penolakan ini terbentuk warna merah. Misalkan di sini terbentuk warna merah. Ya, di candle selanjutnya setelah penolakan itu misalkan merah. Maka di candle selanjutnya lagi, ya di candle setelah ini kita bisa entry sell dengan trigger adalah satu, banyaknya penolakan, yang kedua wujud dari seller sudah muncul di sana. Atau kalau kita menggunakan pola candle, ini adalah shooting star. Ya, tadi bagian dari trigger entry-nya termasuk adalah dari pola candle. Nah, bukan yang menjadi satu-satunya dasar ini untuk penolakannya, tetapi semuanya berawal dari sebelumnya, penolakan dan sebagainya. Ya, tapi kenyataannya ketika terbentuk candle selanjutnya bukan berwarna merah tapi berwarna hijau dan memakan habis lagi. Titik tertingginya sudah dilewati dan terbentuk volume yang tebal. Maka kita untuk entry sell-nya kita batalkan dulu, kita fokus tetap ke buy. Ya, fokus ke buy artinya kalau kita entry-nya di sini, buy di sini. Ya, kita entry buy sesudah ganti candle misalnya, kita tidak manfaatkan penolakan tapi langsung ganti candle kita entry buy. Apakah boleh seperti itu? Boleh-boleh saja. Semuanya harus diuji, semuanya harus dicoba.